aku Iren. Di sini aku lagi bareng rekan aku. Kita mau bahas-bahas sedikit tentang investasi. Sebelumnya kita mau kenalan dulu, boleh dengan kakak siapa dan saat ini tuh lagi sibuk ngapain aja sih kak? Oke, saya Petra dan saat ini saya sedang bekerja di salah satu jasa keuangan non-bank di Palangkaraya. Saat ini kakak investasinya di mana kak? Oh, saya investasi di reksadana. Oh kakak investasinya di reksadana ya. Untuk pertama kali kakak tahu informasi tentang reksadana ini dari mana? Saya tahu pertama kali reksadananya dari story Instagram teman saya. Nah, di situ saya mulai penasaran dan saya mencari-cari info di TikTok, di YouTube, dan saya menanya langsung kepada teman saya yang sudah berpengalaman. Apa yang membuat kakak pertama kali tertarik memulai investasi di reksadana ini kak? Saya tertarik memulai investasi di reksadana karena pada awalnya saya tahu reksadana tuh pada semester akhir sebelum lulus. Nah, di situ saya udah mencari info dan saya tahu ternyata kalau mau investasi di reksadana itu cukup dengan modal yang kecil saja. Dan kebetulan saya di situ mahasiswa dan anak kos. Nah, keuangan saya terbatas, tapi di situ saya memutuskan untuk memulai investasi di reksadana. Berarti untuk kita memulai investasi di reksadana ini kita nggak perlu modal yang besar ya? Iya, betul. Menurut kakak sendiri, apa sih itu perbedaan antara kita berinvestasi di reksadana dan tabungan biasa itu bedanya apa? Kalau untuk tabungan biasa itu uang atau tabungan kita aman tapi bunganya kecil dan kadang tuh nggak nutup inflasi. Sedangkan di reksadana berpotensi untungnya lebih besar tapi ada resikonya juga. Jadi reksadana apa sih yang pertama kali kakak coba dan kenapa memilih kenapa memilih itu? Saya mulai dengan reksadana pasar uang karena paling aman dan cocok untuk pemula seperti saya. Nah, saya ingin mencoba dulu dengan risiko yang minimal sebelum berani mencoba ke jenis lain yang lebih besar risikonya gitu. Jadi kalau misalnya kita berinvestasi di reksadana ini ada juga risikonya itu. Baik, berarti meskipun kita dapat memperoleh keuntungan kalau kita berinvestasi di reksadana ini, ada juga resiko yang harus kita tanggung ya. Menurut kakak nih sebagai kakak yang udah berinvestasi di reksadana dan sebagai pemula juga ya, bisa dikatakan pemula, apa aja sih resiko yang ada di reksadana ini? Untuk resikonya itu nilai investasi reksadana itu bisa naik turun sesuai kondisi pasar dan pencairan dananya itu terbatas dan selain itu juga ada resiko inflasinya. Berarti pencairan dana terbatas itu maksudnya uang kita tuh nggak bisa kita tarik sepenuhnya. Iya betul. Menurut kakak sendiri apa sih kelebihan dan kekurangan kalau kita berinvestasi di reksadana ini kak? Ya, untuk kelebihannya tuh modalnya kecil, terus dikelola oleh yang ahli dan mudah untuk dicairkan. Sedangkan kekurangannya ada risiko turun nilainya, terus ada biaya manajemen per tahunnya. Tapi menurut saya kelebihannya tuh lebih banyak asal kita tuh disiplin dan konsisten. Aman udah sih kak kalau misalnya kita berinvestasi di reksadana ini? Ya, sangat aman karena reksadana tuh diawasi oleh OJK. Oh, diawasi oleh OJK ya. Kakak pakai aplikasi apa sih kak untuk berinvestasi ini? Saya memakai aplikasi Bibit karena Bibit itu mudah untuk digunakan apalagi pemula seperti saya gitu. Terus aplikasinya tuh mudah untuk dipahami. Dalam berinvestasi ini kak, pernah nggak sih kakak mengalami kerugian gitu? Pernah dong. Pernah ya. Gimana kakak menyikapi kalau misalnya kakak lagi mengalami kerugian itu? Nah, saat saya mengalami kerugian saya tidak panik karena saya tahu investasi itu fluktuatif ya. Nah, saya tetap mempertahankan dan sekarang nilainya sudah pulih kembali. Nah, pengalaman ini tuh mengajarkan saya untuk lebih sabar. Berarti sekarang nilainya udah mengalami untung lagi ya. Oke. Untuk investasinya sendiri itu sering kakak pantau atau gimana sih kak, ada cara khusus pemantauannya gitu? Nah, untuk pemantauan itu saya cek sekitar sebulan sekali. Awalnya tuh saya sering cek tiap hari tapi malah bikin saya stres apalagi saat nilainya turun.
Dan sekarang tuh saya lebih santai sih karena saya paham investasi adalah tentang jangka panjang. Gitu. Jadi kan selama ini kakak udah banyak mengalami tentang berinvestasi ini seperti apa, udah mengalami kerugian dan untung juga gitu. Jadi pelajaran apa sih kak yang bisa kakak ambil dari berinvestasi ini? Nah, menurut saya pelajaran yang bisa diambil dari berinvestasi itu yaitu konsisten itu penting. Nah, kita tuh lebih baik rutin investasi dalam jumlah kecil tetapi teratur daripada sekaligus besar tapi tidak konsisten begitu. Nah, terus di sini juga saya belajar untuk mengendalikan emosi apalagi saat melihat portofolio turun atau merah gitu. Oh, berarti kunci utamanya itu adalah dalam berinvestasi kita tuh harus konsisten aja ya gitu kak. Meskipun nilainya kecil tapi harus tetap Konsisten dan sabar ya. Kemudian gitu kakak selain reksadana aja nih, kakak mau coba investasi lain enggak? Ada sih, saya ada niat untuk tertarik sih. Saya mulai tertarik untuk mencoba berinvestasi di saham dan kripto. Tapi masih dalam tahap belajar untuk saat ini. Berarti mau tertarik untuk belajar saham dan kripto ya? Oh iya. Oke, selain itu nih kak, selain ini kan investasinya yang bentuk finansial ya, bentuk keuangan gitu. Kalau misalnya investasi dalam bentuk real, seperti tanah atau misalkan bangunan atau emas gitu, kakak tertarik nggak sih kak untuk coba investasi itu? Kalau untuk itu saya tertarik, tapi kayaknya itu untuk nanti-nanti saja karena kita tahu kalau untuk membeli tanah, rumah, emas tuh kayak membutuhkan modal yang lebih besar ya. Oh iya benar sih. Kita harus punya banyak modal dulu kalau investasi realnya gitu ya kak. Oke, kemudian ini pertanyaan terakhir nih. Kalau misalnya untuk pemula nih seperti saya juga kan belum pernah mulai investasi gitu. Iya. Apa sih saran atau masukan dari kakak untuk kami bisa memulai investasi itu? Oke, untuk saran dari saya, teman-teman tuh bisa mulai dengan uang yang tidak akan membuat teman-teman kesulitan jika hilang. Nah, teman-teman bisa pelajari dulu tentang profil risiko juga, dan teman-teman nggak boleh menggunakan uang yang akan segera dibutuhkan. Dan jangan ragu bertanya pada yang lebih berpengalaman. Oke gitu, berarti uang yang kita pakai buat investasi ini bukan uang yang kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya, betul, berarti uang yang seperti tabungan atau yang tidak digunakan gitu ya. Oke, kalau begitu mungkin ini aja kak pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah mau bekerja sama dengan saya untuk wawancara hari ini. Oke, sekian dari wawancara kita. See you next time.